hal-hal yang tadinya nggak boleh jadi boleh dalam segala hal. Ngomongin orang itu nggak boleh, tapi kalau kita ngomongnya itu dalam rangka untuk kebaikan orang tersebut, boleh. Seorang suami boleh cerita tentang aib istrinya, tapi bukan untuk mengumbar, ya. Boleh, tapi ngomongnya sama orang yang tepat. Nggak boleh, kalau bisa hanya satu orang, nggak boleh dua orang. Kalau bisa ngomongnya harus dengan dua orang, nggak boleh dengan tiga orang dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin ada kasus-kasus, nah ini hati-hati bapak-bapak ya. Haknya suami itu, kalau dia mendapati istrinya melakukan perbuatan senonoh, selama dia tidak mengatakan kamu zina ya dek, atau kalau dalam bahasa kita selingkuh lah. Kalau orang sudah dianggap kamu di kamar selingkuh ya gitu, itu kan dalam benak kan berzina, itu jatuh talak 3 Pak. Jadi nggak boleh lagi perempuan itu diminta rujuk, nggak boleh. Sampai perempuan itu nikah dengan laki-laki yang lain, kemudian diceraikan karena meninggal atau masalah apa, baru perempuan itu setelah masa iddahnya selesai boleh dinikahi. Tapi kalau ada laki-laki mengatakan kepada istrinya, walaupun dia lihat dengan matanya Pak, kalau dia ngomongnya langsung, kamu zina ya, saya lihat kamu berbuat itu langsung jatuh talak Pak. Tapi kalau dia katakan, saya tahu apa yang kamu perbuat, adalah inilah tobatlah, ingat anak-anak kita, nah itu lain. Kan ada artis yang lagi spiral itu Pak, bukan viral, spiral. Kadang-kadang dia bikin konten, cuma untuk konten. Jadi cerai itu cuma untuk konten Pak. Cuman masalahnya kalau dia sudah nyebut selingkuh, berzina itu langsung jatuh talak 3 Pak. Maka hati-hati. Nah, rusuh ya, yang kalau sholat dia tegak boleh duduk, yang duduk boleh berbaring gitu ya. Kalau nggak sanggup berbaring pakai isyarat. Puasa wajib puasa, kalau nggak kuat puasa dia bayar fidyah. Atau kalau dia juga nggak puasa, sudah dia nggak kuat puasa, bayar fidyah juga nggak punya uangnya, malah dapat uang zakat itu Pak. Gitu. Hah? Iya, jadi harusnya kan dia bayar zakat. Orang kayak gitu malah terima zakat. Kita isya jam? Oh lebih 9. Masih lama. 13 menit. Bismillah. Baik. Satu lagi. Contoh hadis tentang kita diperintahkan untuk sederhana dalam ibadah. Ini hadisnya panjang, dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan ada datang 3 orang pemuda ya kepada istri Rasul ngadu lah tentang ibadahnya Rasul kayak mana. Ya kalau Rasul mah kan dosanya sudah ditanggung, sudah dihapuskan yang lalu dan akan datang. Kalau kayak kita ini kalau nggak ibadah benar-benar nggak mungkin lah kita bisa kayak Rasul. Jadi gimana? Saya baca Quran sehari hatam. Ada juga saya puasa terus tiap hari. Ada yang nggak mau tidur, ibadah terus. Kemudian cerita itu juga sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya puasa, tapi saya juga kumpul berjumpa dengan keluarga. Jadi bapak-bapak bahkan disebutkan yang bisa menghatamkan Quran
Satu hari itu nggak boleh. Nggak boleh, sampai ada riwayat menyebutkan nggak boleh khatam Quran kurang dari 3 hari. Dirimu punya hak, jadi nggak boleh ibadah terus, harus ada istirahat. Mata kita ada hak untuk istirahat, punggung kita ada hak untuk disandarkan, tapi jangan nyandar terus. Biasanya kalau ngaji nih tipnya nih tidur, tapi begitu snacknya keluar langsung mulai. Tapi kalau kita lihat riwayat Pak, banyak Rasul prakteknya sahabat-sahabat Rasul tuh yang menghatamkan Quran malah kurang dari 1 hari. Utsman bin Affan tuh sholat witirnya cuma 1, tapi satunya bisa kali hatam. Loh, berarti para sahabat ini menyelisih apa yang diriwayatkan Rasul, melanggar Rasul. Bukan, ada latar belakangnya. Jadi ada sahabat yang miskin-miskinnya senangnya ibadah terus, dia lupa kalau dia punya keluarga, harus dikasih makan, dikasih minum gitu. Memang kalau istri lapar kita baca Al-Baqarah selesai. Lapar Pak minta jajan Pak, saya bacain Waqiah ya. Nah, habis. Ya kan? Kalau kayak Utsman bin Affan memang dia orang kaya Pak. Dia orang kaya. Sampai sekarang aja hartanya masih ada. Sumurnya masih ada Pak. Kebun kebun kormanya, kebun zaitunnya masih ada Pak. Rekeningnya Utsman bin Affan masih luar biasa. Jadi yang kaya-kaya boleh, yang miskin-miskin nggak boleh. Kayak contoh ada pegawai kantor, masa bisa hatam bisa banyak gitu. Saya khawatir nanti dia nggak kerja, baca Quran, nanti nggak boleh juga. Kan dia digaji untuk ngajar, digaji untuk memberikan pelayanan. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa. Oh saya kalau siang saya melayani masyarakat Pak, pelayanan. Tapi kalau udah selesai kerja saya baca Quran, gitu, nggak apa-apa. Jangan dibalik, nggak boleh. Atau ada orang, saya kepingin ikut mukhayyam Quran, setoran Quran. Tapi kalau saya setoran Quran, ngapal Quran, terpaksa saya nggak bisa kerja. Anak istri saya kayak mana Ustaz? Apa saya kembalikan ke orang tuanya? Ya nggak boleh juga. Maka lagi bapak-bapak ya, ibadah itu harus ada rektisot ya, ada fikih aulawiyah. Jadi ya kalau kita mungkin masanya sudah lewat, ya sudah, kita dukung anak kita atau cucu kita untuk jadi orang-orang yang dekat dengan Quran. Kita dukung. Mungkin sampai sini dulu, ada yang perlu kita tanya jawab, silakan. Monggo silakan. Monggo, Pak Slamet, Pak Haji Slamet. Pak, monggo. Yang masalah sholat, umpamanya kita dalam perjalanan, Ya. pas zuhur dekat dengan masjid, Ya. waktunya sudah lewat sholat berjamaahnya. Ya. Terus kita tetap 4 rakaat atau 2 rakaat gitu maksudnya? Ya. Kalau Bapak buat mobil sendiri lah ya. Kalau Bapak datang ke masjidnya sedang sholat sholat zuhur, Bapak datang ikut sholatnya, berarti Bapak harus sempurna sholat zuhurnya. Kecuali kalau Bapak datangnya zuhur, kan kalau sholat ngetem itu nggak boleh Pak. Nanti aja nunggu masih sujud nunggu, nggak boleh Pak.
Idza wajadtumur al imam yarka farka. Kalau kamu dapati imam sedang rukuk, maka rukuklah. Wa idza sajad fasjud. Kalau dia sedang sujud, sujudlah, kan begitu. Tapi kalau pas kebetulan dia lagi duduk di antara dua sujud, kemudian Bapak ikut duduk dua sujud, kemudian kurang 2 rakaat. Kalau Bapak niatnya dari awal saya mau sholat kosor 2 rakaat bareng imam sholat zuhur, nggak apa-apa, sah itu, sah. Kemudian atau Bapak gini, kan sholat zuhur ada ba'diyahnya. Nah, ba'diyahnya nanti digunakan untuk jamak kosor asar. Zuhurnya sempurna bareng imam. Nanti ba'diyahnya Bapak niatnya sholat asar kosor. Kalau Bapak bepergian mampir ke masjid lagi sholat asar. Sholat asar kan walaupun goi rumah itu tidak terlalu ditekankan qobliyah. Bapak qobliyahnya niatnya sholat zuhur kosor. Waktu qobliyah Bapak niat sholat zuhur kosor. Nanti begitu sholat asar Bapak ikut imam sholat asar. Dan mohon maaf, kalau Bapak sudah jamak kosor, nggak ada sholat qobliyah ba'diyah, ya. Masa Bapak udah ngambil kosor masih pakai ba'diyah qobliyah? Nggak boleh. Ya, saya pernah tanya, Ustaz, gimana cara kosor? Ya udah kosor gitu. Terus qobliyah ba'diyah nggak usah diambil. Itu hak bagi orang yang mukim. Gitu. Tapi kalau saya kepingin sholat lagi, namanya sholat mutlak, bukan qobliyah dan ba'diyah. Karena qobliyah ba'diyah itu tidak ada dalam sholat jamak kosor. Ada lagi? Yang terjadi begini, kita zuhur dengan asar mau di jamak kosor, tapi akhir jamak takhir, takhir. masuk asar ya, mungkin zuhur tanggung sampai satu masjid mau sholat asar. Iya. Berarti kita ikut sholat asar ya. Iya. Asar. Dan zuhurnya nanti setelah sholat asar, itu juga nggak apa-apa gitu kan? Iya. Jadi nggak harus berurutan gitu. Iya. Baru asar, tapi ini Iya. sholat asar ikut imam, baru setelah itu zuhur gitu. Iya. Kalau kita mukim, sholat itu harus tertib, Pak. Kalau mukim, sholat itu harus tertib. Zuhur dulu, baru asar. Nggak boleh waktu sholat asar Bapak waktu sholat zuhur, saya asar dulu. Nggak boleh, karena Bapak mukim. Tapi kalau Bapak musafir, maka ada 2 pilihan, antara tertib waktu atau mura'atul imam, melihat imam. Kalau imamnya sholat asar, Bapak sholat asar dulu nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau nanti sholat zuhur yang diqadha itu, Bapak ngomong, Bapak ini mau musafir, mau sholat jamak kosor, gitu, nggak apa-apa. Karena nanti kalau Bapak sholat lagi, imam ribut itu, sholat apa ini? Asar kan? Gak ada bagian apa sholat lagi gitu. Sama kayak tempat kita itu ada polisi itu senangnya foto kan, kalau sholat foto atau kamera gitu. Sholat subuh tuh ada ba'diyahnya juga. Kata jamaah, sholat apa Ustaz? Tanya sama dia lah. Jangan tanya sama saya. Tanya sama dia, sholat dia kok. Lagi semangat, dianin aja, saya bilang gitu. Jadi kalau mukim itu aslinya tertib, nggak boleh ini. Tapi begitu dia musafir, kalau waktunya mungkin Bapak ada qobliyah ba'diyah, maka qobliyahnya digunakan untuk Bapak sholat zuhur kosor. Gitu. Asarnya ikut imam. Gitu. Nggak boleh Bapak imamnya ikut sholat asar 4 rakaat, kemudian Bapak waktu tahiyat awal Bapak salam, itu langsung sholatnya batal berjamaah, dianggap sholat sendirian. Dijelaskan Ustaz
Jumat terus disambung dengan sholat asar. Kalau Bapak kan Jumat itu syarat sholat Jumat itu adalah bagi muslim mukim akil balik, kan begitu ya. Sholat Jumat itu wajib bagi muslim yang mukim. Kalau Bapak musafir, Bapak nggak wajib sholat Jumat. Tapi begitu Bapak ngambil sholat Jumat, maka hilang kesempatan Bapak untuk menjamak sholat Jumat dengan asar, karena nggak ada dalam kitab fikih sholat Jumat dengan sholat asar. Yang ada sholat zuhur dengan asar. Maka gimana? Maka Bapak niatnya harus diubah. Jangan sekali-kali jadi musafir niatnya sholat Jumat. Tapi niatnya apa? Saya kepingin sholat zuhur bareng. Saya kepingin sholat zuhur jamak qashar bareng imam yang sedang sholat Jumat. Itu niat. Iya jadi gitu. Tapi tidak seperti gini ya. Oh, kayak mana tuh lupa ya. Pakai bahasa Arab apa enggak itu? Pokoknya kira-kira begitulah niatnya. Saya niatnya mau sholat jamak qashar zuhur bareng imam sedang sholat Jumat. Begitu sholat selesai Jumat, Bapak bisa berdiri lagi sholat asar jamak qashar. Tapi kalau Bapak niatnya sholat Jumat, maka Bapak nggak bisa bareng asar. Nanti Bapak pergi lagi asar, mampir lagi asar lagi. Terus jeda antara menggabungkan dua sholat itu berapa? Jedanya apakah bisa dikit dulu 2-3 menit Ya. atau langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa lah Bapak. Jadi apa zikir-zikir sebentar gitu bisa. Tapi kalau sudah jeda masih sempet. Jadi jeda memang untuk ibadah, bukan jeda nanti Bapak keluar main HP dulu. Nah, itu udah nggak dapet Pak. Kayak Bapak suruk itu dari subuh nunggu suruk itu untuk ibadah. Bisa ibadah baca Quran, zikir, maksurat atau taklim. Tapi kalau Bapak sudah bikin status, sudah tuh ngitung ini nanti beli ini, itu sudah batal Pak. Bapak keluar mungkin lanjutin masak gitu ya, atau nyari nyuci baju gitu ya, itu nggak dapet. Jadi yang kaitannya dengan sholat, mungkin kita baru selesai nunggu jemaah lain nambah zikir. Astagfirullah. Jedanya itu niat sekedar untuk menunda untuk Nunggu sholat. berikutnya. Itu jeda. Iya. Bukan lagi digunakan untuk Bukan, aduh, masih lama ya. Tak ngudut sih lah, gitu kan? rokok dulu. Atau Kadang-kadang kan kalau kita sholat Jumat itu marahin ya, Heeh. kita posisinya nggak di pinggir, tapi di tengah. Begitu imam salam, kita mau sholat nggak enak, masih berhenti. Oh ya, jadi artinya masih memungkinkan kita niat jedanya nunggu sholat. Dan memang untuk ibadah, bukan masih ngambil status, lihat apa gitu, nggak boleh. Ya bisa sholat duhur kan kita mau sholat jamaah kan, sholat ke belakang mau apa kan? Nggak apa-apa, tapi jangan bikin kopi, jangan bikin apa, ngopi sih lah, gitu. Ini kira-kira Bapak-bapak, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.